Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Oke, selamat datang di podcast Arya Shit atau Arya Shit Podcast. Kes. Hah, udah lama banget. Sebenarnya kalau ngelihat dari podcast gue yang kemarin, gue tuh pernah sempet bilang kalau gue mau mulai difokusin gitu, cuma gue sampai sekarang tuh masih masih kayak agak bingung gitu untuk nyari nyari topik, nyari jadwal. Mungkin ya itu alasan gue karena gue malas aja sih sebenarnya, karena nggak ada duitnya cuy, asli dah. Jadi belum belum ada duitnya sepeser pun yang bisa masuk ke podcast ini gitu. Padahal podcast yang kemarin ya podcast yang kemarin yang waktu itu pernah gue bikin soal DJ TikTok itu, kalian bisa dengar sendiri, itu viewsnya gede banget wah gila gede banget lah pokoknya. eh itu tuh sampai sekarang audio ini direcord itu 20.000 gitu kalau nggak salah, dan 20.000 plays tuh itu gede banget menurut gue ya, karena gue belum pernah sampai kayak, bahkan lagu gue di Spotify pun gak pernah sampai 100.000 gitu. Jadi gue baru kali ini punya sesuatu yang gue bikin ditonton 20.000 orang, dan eh didengarkan, kok ditonton sih anjir, kayak di YouTube. eh n- jadi kayak, tapi si 20.000 itu tuh nggak bisa gua cairin gitu, karena eh ya masih tetap nggak bisa lah gitu. Makanya gue tuh ya berharap aja gitu Spotify atau Noise bisa ngerekrut gue mungkin suatu saat, entah gitu ya, entahlah. Ya pokoknya gue mah bikin aja dulu gitu. Masalah duit mah nanti bisa gampang kita cari kemana gitu. Oke, karena tadi gue sempat mention soal DJ remix TikTok yang viewsnya cukup banyak itu, gue akan bahas lagi sekarang. Karena menurut gue, bukannya gue pengen mengulangi kesuksesan audio itu, tapi sebenarnya setelah audio itu diposting waktu itu, gue tuh udah pengen bikin sequelnya gitu waktu itu. Jadi eh, nggak sempet karena ya gue udah keburu males dan segala macem, dan kalau nggak salah waktu itu udah ada materi lain gitu atau apa, jadi kayak ya udahlah gitu. Cuma kemarin gue baru menemukan benang merah yang sangat-sangat bisa masuk akal lah gitu untuk kita mengetahui fenomena di Jeremix TikTok ini. Eh, Kita mulai dari kayak kenapa DJ Remix TikTok itu belum bisa disamakan dengan genre-genre IDM yang lain gitu. Walaupun dia adalah dance music dan segala macam, cuma dia belum belum bisa masuk ke genre IDM, bahkan belum bisa kayak masuk ke radio, TV atau apapun itu ya, berkeliarannya masih di TikTok, YouTube dan segala macam gitu. Jadi masih belum bisa diterima secara bisa dibilang konvensional gitu, kayak secara resmi gitu, belum bisa diterima secara resmi gitu. Itu adalah hal yang sering banget gue tanyain ke teman-teman gue, kayak gue mau nyari tahu gitu, maksudnya gue kenapa hal ini bisa terjadi gitu. Padahal menurut gue di Dynamics TikTok ini itu cukup berpotensi gitu, cukup potensial untuk menjadi genre kita sendiri, genre Indonesia gitu. Maksudnya kayak ya karena kita udah punya pattern, bener-bener punya pattern gitu, kayak punya pattern sendiri, punya suara sendiri, bahkan kita tuh kadang suaranya unik dan enak gitu kan. eh dan gue tuh selalu bertanya kenapa ini nggak bisa jadi
kayak genre-genre EDM yang lain kayak dubstep atau misalkan apa Bailey Funk atau apalah gitu, genre-genre EDM yang lain, future bass atau apapun itu. Eh Sebenarnya cukup cukup simple. Oh iya, waktu pas kemarin, iya waktu itu pas audio yang DJ Remix TikTok kemarin itu gua upload pada saat itu, setelah gua upload tuh ada yang komen gitu. Udah ada kok nama genrenya katanya gitu. Gua kaget dong. Oh, udah ada. Nama genrenya apa? Ternyata nama genrenya itu Funkot, guys. Jadi Funkot itu kalau nggak salah kepanjangannya tuh namanya Funky Kota deh. Itu emang bener kayaknya itu emang genre asli dari Indonesia gitu. Sampai sekarang pun orang-orang Jepang masih banyak yang bikin kayak remix funkot gitu. Sebenarnya genre DJ TikTok ini bisa dibilang funkot juga gitu. Cuma eh bisa dibilang kalau mau ngikutin funkot kayak dulu, nah funkot yang sekarang masih eksis itu adalah namanya si Perontakan. Tulisannya Prontaxan, Perontaksan gitu, perontakan lah pokoknya. Nah, itu dia main genre funkot. Dia ngeremix lagu viral dijadiin funkot tapi dikemas dengan branding gitu. Makanya dia punya branding. Dia punya branding nama dia sendiri gitu ya, itu Perontakan remix dan segala macam. Bahkan Hindia pun pernah bekerja sama untuk meremix lagunya Hindia gitu, dijadiin funkot oleh si Perontakan ini. Nah, menurut gue dan kata gue, kenapa genre funkot ini masih belum apa ya, bisa dibilang masih belum bisa diterima komersial gitu, secara komersial, karena kayak kelihatannya masih kayak cuma seliweran di YouTube sama TikTok aja gitu. Bahkan di Spotify pun masih jarang banget gitu ada yang masukin ke Spotify, karena bisa apa, dan genre DJ TikTok sekarang ini pun menurut gua sudah cukup lumayan beda dengan funkot zaman dulu ya. Kalau yang Perontakan bawa itu adalah kayak funkot zaman dulu gitu. Gue pun pernah mendengar kayak DJ zaman dulu ya, si genrenya kayak gini nih, oh ini tuh ternyata funkot gitu. Masih kayak zaman dulu si patternnya, cuma dengan sound sekarang gitu. Yang gue takjub sama DJ remix TikTok ini, kadang punya sound sendiri yang si drumnya tuh nggak mirip kayak drum funkot gitu. Cuma mungkin masih kayak pattern pattern si apa namanya, si pianonya gitu, yang dimainin kayak reggae gitu. Itu mungkin masih masuk ke kayak funkot gitu ya, pattern-patternnya funkot. Cuma udah mulai berbeda lah gitu. Mungkin udah saatnya bikin kayak label baru gitu, nama genrenya gitu. Cuma belum bisa. Kenapa? Nah, ini gue kasih tahu. Jadi gue waktu itu kayak nyari tahu ini ke beberapa orang, gue tanyain karena gue bener-bener apa ya, bisa dibilang gue bener-bener penasaran gitu. Kenapa sih genre se-viral ini masih belum bisa diterima di kayak radio atau apapun itu? Karena jawabannya adalah genre ini belum punya musik yang original. Jadi kayak yang kita lihat di TikTok, entah pun itu di YouTube, SoundCloud mungkin ada. Jadi genrenya tuh si tipe musiknya ini masih dijadiin kayak tipe musik remix gitu. Jadi kayak misalkan dulu nih punya lagu di remix pakai si genre itu. Jadi bukan
bukan lu yang membranding genre bikin musik dengan genre itu, bukan. Lu nge-remix lagu orang tapi dengan genre tersebut gitu. Kayak inilah, kayak koplo. Koplo juga kan sebenarnya ada sekarang-sekarang ada yang bikin remixnya kan di YouTube, kayak si Phil Koplo salah satunya. Phil Koplo kan juga kayak dia nge-remix lagu dijadiin koplo gitu. Tapi koplo sudah ada genrenya sendiri karena sudah ada orang yang bikin musik dengan genre koplo gitu. Kalau kayak DJ remix TikTok ini masih belum ada gitu orang yang bikin lagu dengan menggunakan genre ini gitu. Kayak misalkan penyanyi lah, kita taruh contoh eh, misalkan tiba-tiba si Rosa, aduh Rosa lagi, jangan Rosa deh, misalkan penyanyi-penyanyi sekarang ya. Ya karena kita udah mention istilahnya cobain Hindia lah gitu. Hindia misalkan mau bikin lagu baru nih, tapi agak lucu juga sih. Hindia misalkan mau bikin lagu baru. Nah, si lagu ini genrenya nggak seperti Hindia yang dulu-dulu tuh, yang kayak eh yang gitulah, genrenya Hindia tau lah gitu, musik-musiknya. Nah, genrenya ya make genre si DJ remix TikTok ini, atau bisa dibilang pangkot lah gitu. Jadi bener-bener originalitas musik ini adalah genrenya pangkot gitu. Musik musik ini bergenre pangkot gitu maksudnya. Jadi belum ada tuh yang bikin kayak gitu. Jadinya si genre ini masih bisa dibilang masih belum belum ada keorisinilannya gitu. Belum ada originalitasannya di genre tersebut gitu, karena dari yang kita lihat di TikTok, YouTube atau apapun itu masih kayak ya orang-orang cuma cuma nge-remix jadi kayak gitu aja gitu. Jadi lagu orang yang udah ada, misalkan genrenya pop atau kayak kemarin ada lagu Joji di remix jadi DJ TikTok gitu kan. Jadinya masih belum masih belum ada eh, ke apa ya, ke originalitasan di sana gitu. Jadi ya masih belum bisa masuk ke radio, TV atau apapun itu. Karena kalau misalkan pun kayak misalkan ada yang remix lagu Joji gitu kan, terus dimasukin nama dia ke Spotify gitu, ya di take down nama Spotify ya karena udah ada lagu Jojinya gitu. Bahkan kadang kayak vocal chop gitu kan banyak banget eh, apa lagu-lagu remix DJ ini banyak banget kayak ngandelin vocal chop gitu di dropnya. Dan vocal chop ini sendiri dia dapat dari mana dan segala macam. Jadi kayak eh, kadang tuh vocal chopnya diambil dari beberapa lagu terus disatuin gitu kan. Itu juga nantinya bakal bisa aja kena copyright gitu. Makanya mending bikin yang bener-bener orisinil gitu. Kayak dia ngerekam sendiri lah, ajak temen yang bisa bisa nyanyi atau apapun itu. Tapi dengan genre itu, dengan kayak gitu, satu lu bisa branding. Bisa branding dengan nama lu sendiri. Genrenya nanti lama kelamaan bakal ada. Karena bisa dibilang dulu mungkin sejarah EDM zaman dulu eh orang mungkin kayak cuma eh jangankan EDM lah, eh rap aja deh, rap. Dulu tuh orang nge-rap pakai beat orang gitu. Jadi kayak ada beat nih kosong gitu, di play, terus dia nyoba nge-rhyme di sana gitu kan. Lama kelamaan ini bagus gitu. Kok keren ya gitu. Lama kelamaan ya sama orang ya udah lu bikin kayak gini tapi beatnya orisinil nih. Terus lu rilis jadilah genre gitu loh. Jadi kayak nyari orisinilannya gitu. Nyari nyari si apa sih? Jadi itu tuh bener-bener orisinil dari lu gitu. Sangat keoriannya gitu lah.
Jadi di situ tuh bisa bisa kita carinya. Makanya mungkin ada banyak lah bisa dibilang produser di Indonesia yang bisa bikin genre kayak gitu. Jadi kalau kalau kalian mau genre ini bisa masuk ke radio, ke konvensional lah gitu. Mungkin bisa dicoba dengan kayak mulai mulai bikin lagu yang bener-bener orisinil dengan vokal juga. Ajak aja temen yang bisa nyanyi atau bisa nge-rap gitu di beat yang di beat funkot itu atau kayak yang di beat yang biasa kalian bikin di DJ remix TikTok itu. Seperti itu. Jadi dengan begitu genrenya ada, mungkin nanti ada nama baru gitu dari genrenya. Genre apa gitu, Pargoy bisa dibilang genre Pargoy kan bisa gitu. Atau apapun itulah nama genrenya nanti gitu. Karena kalau misalkan mau dibilang funkot, alternatif funkot mungkin alternatif funkot karena enggak kayak funkot banget tapi masih kerasa gitu. Oh, ini ada funkotnya gitu. Seperti itu. Jadi bisa dipraktekkan lah untuk orang-orang yang mau yang mengerjakan lagu dalam genre tersebut. Oke. Sekian dulu podcast dari gua. Ya bisa dibilang sebentar aja sih karena gue cuma gregetan aja pengen ngomong ini gitu karena eh mungkin ini bisa merubah hal kecil karena apa ya? Iya itu dia, ini tuh salah satu keresahan gue tuh selalu mikir lagu DJ TikTok ini kadang tuh ada yang enak gitu, sampai viral dan segala macam. Ini tuh gampang viral gitu. Tapi kok nggak nggak ada yang apa ya? Nggak ada yang bisa sampai ngebikin lagu yang orisinil gitu. Selalu remix lagu inilah, remix lagu itulah. Mungkin awalnya nge-remix dulu gitu. Kalau nama lu udah terkenal, cobalah lu bikin sendiri gitu. Coba. Karena mungkin IDM juga dulu kayak gitu. Awalnya nge-remix, terus akhirnya bikin lagu sendiri, punya genre sendiri. Bahkan genre future bass itu kan salah satu pionirnya adalah Flume kan. Si Flume ini ya dulunya juga dia kayak nyoba-nyoba aja gitu bikin lagu yang bener-bener bikinan dia eh apa taruh apa istilahnya ya taruh kekreativitasan dia di sana gitu dan ternyata itu jadi genre baru gitu di IDM scene gitu ya siapa tahu ini bakal bakal jadi genre baru juga dan kalian berebut siapa pionirnya. Oke, sekian dari gua. Tunggu aja podcast-podcast Arya Shit lainnya. Oke, see you.